Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi. Hanya di YouTube channel Faithbook. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, kayak tadi lu bilang kan bahwa prioritas itu memang selalu berubah. Tapi tidak selamanya kita itu membuat prioritas kita secara tepat. Jadi kadang-kadang kita membuat apa yang seharusnya nomor 2 menjadi nomor 1. Prioritas kita selalu ingat yang ditentukan oleh identitas diri kita. Dan identitas diri itu sangat dipengaruhi oleh attachment seperti apa yang kita miliki dengan keluarga dan orang-orang dan juga hal-hal yang kita cintai. Ya, dan kita harus ingat juga ya, bahwa terkadang yang membuat kita jatuh itu bukanlah hal-hal duniawi yang jahat itu, bukan. But sometimes it's the good thing that we have, kayak keluarga, terus anak, pekerjaan, kesempatan pasangan hidup. Jadi banyak banget. Jadi gimana caranya membuat prioritas? Ya, lu harus tentukan dulu apa yang lo cintai. Hai teman-teman Facebook, kita login kembali ke program favorit anak-anak muda yang dalam minggu ke minggu selalu melihat siapa ya kira-kira karakter di Alkitab yang bisa kita jadikan teman di program Facebook kita. What's on your mind teman-teman? Apa kabar? Apa sih yang sedang dipikirin hari-hari ini? Apapun itu, boleh deh curhat ke kita. Ada Pastor Yohanes Sinaga yang akan ngobrol bareng kita. Halo Pastor. Halo Ivy. Apa kabar nih? Puji Tuhan semuanya baik, gimana? Puji Tuhan baik. Seminggu Aku ini? juga baik-baik. Agak tadi kayaknya aku dengar Pastor. Iya sedikit sih karena mungkin dari Jawa Timur itu kecapean di jalan. Bener. Kirain habis karaoke ya. Gak sebenarnya ketularan dari Theo sih. Oh, dari anak sendiri ya. Iya. Emang deh kalau udah satu keluarga nggak kemana-mana pasti di situ-situ aja. Kena dari Theo, pileknya terus turun ke gua. Aturan dari orang tua ke anak-anak ini dikembalikan selalu biasanya, selalu. Nah teman-teman, kita mau tahu nih kira-kira prioritas hidup teman-teman akhir-akhir ini apa aja sih? Kalau boleh top 3 ya, yang paling teratas ketiga, boleh kita sharing, boleh dipikirin, boleh ditulis di kolom komen. Tapi aku mau tahu Pastor Yohanes dulu. Top 3 priorities in life-nya apa, Pastor? Top 3 priority in life itu pertama ya tugas penggembalaan atau yang tugas profesional. Kayak melawat, terus siapin bahan-bahan untuk gereja, kemudian siapin khotbah, bahan-bahan seminar khusus untuk Jisda. Ya, itu yang pertama. Terus prioritas kedua itu adalah tugas-tugas pelayanan yang secondary. Nah, ini kayaknya biasanya diminta secara dadakan atau juga secara dadakan juga kayak memang budaya kita banget ya. Ya bisa minta tolong untuk khotbah atau segala macam itu secondary. Terus yang ketiga baru keluarga. Bukan keluarga nomor 1 ya benar beda ya. Mungkin for now ya. For now kayaknya masih itu sih, iya, masih itu. Prioritas kan bisa berubah-berubah. Iya. Ya. Emang kalau nggak tahu kalau lu pernah nonton Game of Thrones nggak sih? Nggak ya? Enggak, karena waktu udah keluar udah season 3 terus aku malas mau catch up ya. Di sana ada satu keluarga kan, mereka setiap keluarganya punya moto kan. Moto mereka itu family, duty, honor. Jadi family itu pertama. Tapi kalau gue pribadi kayaknya family itu kayak ketiga deh. Iya. Duty dulu, baru family, baru honor, keberapa lagi tuh. Untung ada sportif istri ya Benita. Jadi family bisa di nomor berapa kan? Ayo tergantung juga sih. Kadang-kadang kalau lagi istri lagi kerja, otomatis Theo yang jadi yang pertama otomatis. Betul. Kalau aku sekarang yang pertama kan kuliah udah kelar nih, tapi lagi bikin laporan untuk company yang sponsorin tesis kemarin. Jadi itu yang pertama tuh. Kalau itu udah kelar, kayaknya aku bisa fokus untuk cari kerja deh. Soalnya kalau itu tanggung jawab, sebenarnya bisa sih multitasking, tapi entah kenapa, mungkin karena aku baru pertama kali cari kerja kali ya. Jadi kayak mau pengen do it properly gitu. Tapi lu sambil masih lempar lamaran kan? Atau masih belum sama sekali. Kotak-katik ini CV udah ada, tapi emang harus kotak-katik sih karena sekarang statusnya udah fresh graduate kan ya. Jadi harus ada tahun-tahun kuliah yang dimasukin lah pasti kan. Gitu. Jadi belum fokus banget untuk cari kerja. Jadi pertama tadi apa ya? Oh ya, reporting. Baru yang kedua nanti cari kerja. Dan yang ketiga balik lagi ke pelayanan kayak Hope Channel nih.
mungkin orang-orang udah mikir gitu, Ivy kok udah jarang sih kelihatan di Hope Channel gitu. Karena lu kelihatannya di channel lain. Karena ada di channel lain, bener sih. Ini pelayan sekunderi yang tadi pendeta bilang ya, suka banyak gitu. Dan akhirnya sekarang bisalah meluangkan waktu untuk Hope Channel lagi karena full time kuliahnya udah Kayaknya kelar. minggu lalu, sahabat lalu kemarin diundang bicara di mana kan lu? Di acara Sahabat apa lalu gitu? Kalau gue nggak salah. ada di PAG. Iya kan? Ya pokoknya teman-teman kalau anak Jakarta say hi ya kalau ketemu ya gitu. Mungkin aku kurang hafal sama muka teman-teman atau nama, tapi mungkin teman-teman bisa say hi ke kita. Tadi Pastor John bilang Pastor John di JISDAQ ya. JISDAQ itu Jakarta International Seventh-day Adventist Church. Jadi kalau lagi jalan-jalan ke Jakarta, main-main ke daerah MT Haryono lantai 5 pasti bakal ketemu. Ya kita sahabat ini membuka gereja loh sebagai promosi. Itu dia. Makanya jadi prioritas ya, karena pasti persiapannya wah itu. Ya nanti hari Kamis Jumat itu bakal kerja bakti seperti itu. Betul. Oke, jadi teman-teman kira-kira prioritasnya apa di dalam hidup sekarang ini? Mungkin berbeda-beda dan mungkin dengan bulan depan juga bisa beda-beda. Nah, tapi kenapa nih kita ngomongin prioritas, Pastor? Karena karakter kita yang satu ini, aku yakin udah ada di Facebook kita masing-masing gitu ya, jadi nggak usah perlu di-add lagi. Tapi yang mau kita highlight, seberapa penting prioritas dalam hidupnya ketika Tuhan berikan suatu peristiwa, akhirnya itu jadi bisa teracak gitu ya prioritas itu. Boleh nggak Pastor komen dari situ sedikit? Ya, kayak tadi lu bilang kan bahwa prioritas itu memang selalu berubah. Tapi tidak selamanya kita itu membuat prioritas kita secara tepat. Jadi kadang-kadang kita membuat apa yang seharusnya nomor 2 menjadi nomor 1. Dan memang karakter ini uniknya adalah dia dihadapkan dengan satu kesulitan karena dia itu selama 17 tahun dia tidak menyadari kalau prioritas dia itu salah. 17 tahun. Selama 17 tahun. Iya, berarti untuk berubah itu pasti tidak mudah bagi karakter ini ya. Jadi teman-teman, kita akan lanjutin lagi setelah yang satu ini. Balik lagi ke Facebook, What's on your mind? Sekarang tadi Pendeta John udah kasih tahu nih bahwa prioritas kita bisa berubah-ubah dalam hidup gitu kan ya. Tapi yang menentukan benar atau salah itu berdasarkan apa gitu Pastor? Karena selama ini aku tahu prioritas orang kan hal-hal baik yang ingin mereka capai gitu ya. Waktu mereka mau mereka kemanain sih gitu-gitu. Jadi untuk menentukan ini salah nih urutannya nih atau ini salah nih prioritasnya itu dari mana? Mungkin kita harus tanya dulu ya sebelum menentukan mana prioritas yang baik atau enggak. Kompas kita mengarah kemana? Jadi kompas kita, tujuan kita itu ke arah mana? Jadi semuanya itu kita tahu benar atau salah, baik atau buruk, prioritas apakah kita telah menaruh prioritas secara seimbang atau enggak, itu mungkin kita hanya tahu kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan kadang-kadang punya hubungan yang baik dengan Tuhan itu ya itu nggak jadi jaminan bahwa kita akan membuat prioritas yang tepat juga. Iya. Ada aja gitu ya nanti Tuhan kasih sesuatu ya, aduh Tuhan kan aku maunya gini dulu gitu kenapa kok timingnya sekarang yang kedua gitu ya. Jadi memang kayak Tuhan itu kadang-kadang selalu melakukan hal-hal yang nggak kita expect. Nah contohnya kita temukan dalam kisah Abraham. Kita mau bahas Abraham nih sekarang ya. Oke langsung. Gak usah 22 kan gitu ya. Jadi 22 ayat 1 kan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham lalu sahutnya, ya Tuhan. Ini kan perhatikan kata-kata itu. Setelah semuanya itu, kalau kata bahasa Ibrani-nya setelah semuanya itu adalah waihi. Jadi artinya pasal 22 itu merupakan satu narasi yang berbeda dari pasal-pasal sebelumnya. Dan ada time gap antara pasal 22 dan pasal 21. Nah kalau menurut ahli Alkitab, jarak antara pasal 22 dan 21 itu adalah sekitar 17 tahun. Jadi selama 17 tahun tidak ada wahyu dari Tuhan, tidak ada pembicaraan antara Tuhan dan Abraham, semuanya baik-baik saja. Tapi setelah lewat 17 tahun, akhirnya Tuhan bicara sama Abraham. Benar-benar. Dan 17 tahun berarti udah banyak hal yang berubah. Udah banyak hal berubah, udah banyak hal yang terjadi. Prioritasnya udah berapa kali berubah gitu. Iya. Dan pasti kan kita kan pasti selalu berkembang dalam kehidupan kan, baik dari segi badan maupun juga dari segi kedewasaan. Dan ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, uniknya dia nggak langsung bilang lo apa yang dia pengen. Nggak dikasih gambaran besar. Nggak langsung dia pertama bilang Abraham. Dia sebut namanya dan dia tunggu sampai Abraham menjawab, iya Tuhan. Kemudian apa katanya ayat 2?
Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan. Nah, ini menarik banget karena dikatakan ada pos di situ ya, tadi seperti Pak Pendeta bilang, disebut Abraham, kemudian ya Tuhan. Oke, dan kata-kata ya Tuhan ini menarik karena dalam bahasa Ibrani Abraham hanya berkata satu kata, Hineni. Oke, jadi di sini memang jawabannya here I am, tapi kata-kata Hineni itu diulang berkali-kali di dalam Kejadian 22. Jadi ada makna teologis yang begitu penting dan begitu dalam mengenai kata Hineni. Artinya apa? Ini saya Tuhan. Saya siap mendengarkan. Kemudian barulah Tuhan masuk ke satu permintaan yang luar biasa mencengangkannya. Iya. Ini suatu observasi yang menarik ya, kayak tadi. Kenapa aku jadi sadar, kenapa pertanyaanku adalah gimana sih kita tahu prioritas itu benar atau salah? Karena aku orangnya task oriented, Pastor. Aku nggak big picture person. Sedangkan waktu pendeta tadi bilang, kita harus lihat dulu tujuannya kemana gitu, baru kita mau kasih list gitu. Gue mau ini untuk ketujuan A. Aku nggak tahu ya teman-teman pernah merasa berada di tempat seperti itu, karena aku kecenderungan personality-ku kayaknya ya, task oriented. Pokoknya dikasih tugas apa ya aku kerjain deh gitu. Nanti ujungnya mau kemana kita lihat nanti gitu kan ya. Tapi di cerita Abraham ini kita dipertanyakan, yang lu mau dari hidup apa sih gitu kan ya, daripada yang lu lakuin. Karena anak muda suka burn out gitu kan ya, Pastor. Gue udah ngelakuin yang terbaik, udah capek, sibuk kerja, sibuk gini, tapi kok rasanya nggak kemana-mana gitu ya. Pastor ada komen nggak? Iya sih, terutama kalau apa yang kita alami itu nggak sejalan dengan passion kita yang terutama. Betul. Jadi itu pasti terjadi, terutama apalagi ketika kita masih umur 20-an, 30-an, masih mencari jati diri, oke. Dan bahkan ya terutama kan kalau umur kita itu masih membangun karir kan. Jadi kadang-kadang kita kayak, saya berada di karir yang tepat nggak sih? Dan itu makanya kita boleh mempertanyakan prioritas yang kita miliki. Kayak Pak Pendeta juga secara pribadi sering kok salah menaruh prioritas. Nah persoalannya kayak lo bilang kan, untuk beberapa orang yang task oriented itu, ya kadang-kadang kita terlalu benar-benar fokus kepada tugas sehari-hari sampai kita lupa ke arah mana harus kita ambil. Kayak kalau Pak Pendeta pribadi mungkin yang tantangan terbesar itu kayak ada, gue punya passion untuk ngajar, oke. Tapi pada saat bersamaan ya, gue bukan dosen. Masih belum di tahap masih belum di tahap itu, dan gue juga masih belum tamat pendidikannya. Jadi kayak gue tahu kalau jadi pendeta itu banyak berkatnya, tapi satu sisi lain kayaknya gue pengen ngajar banget deh. Jadi prioritas seperti inilah yang pasti Tuhan pertanyakan. Dan menurut gue pribadi sih hal yang sama juga berlaku kepada Abraham. Tuhan langsung minta, oke, ambillah anakmu, oke, yang tunggal itu, yang kau kasihi, yang di Ishak. Detail banget ya. Detail banget. Dia perlahan-lahan. Kita sering anggap ya, kalau kita lihat di buku anak-anak itu kan, Ishak itu sering banget digambarin kayak anak umur berapa tahun? Masih kecil. 5-7 tahun gitu. Kecil banget. Tapi kalau kita ingat 17 tahun itu telah lewat loh, dan Ishak itu udah itu dia udah kayak umur 20 tahun. Artinya kayak 10 tahun lebih muda daripada lo lah. Bisa say no lah kalau misalnya mau dipersembahkan gitu kan ya. Dia bisa berontak. Jadi dan pada Ishak lah semua harapan itu bertumpu. Memang kalau kita mau baca ayat ini kenapa Abraham tiba-tiba langsung nurut? Ini baru ayat kedua ya, tapi udah bisa didalemin. Kenapa dia langsung nurut? Kenapa dia nggak melawan? Bukankah Ishak itu adalah satu-satunya harapan dia untuk menjadi bangsa yang besar? Kenapa dia nggak mempertanyakan ini benar nggak sih suara Tuhan? Betul. Aku juga waktu dapat topik ini sambil mempersiapkan ya, Pastor, aku cari-cari di Google gitu, ada artikel apa sih tentang Abraham dan Ishak, dan banyak yang mempertanyakan gitu, ini apa benar suara Tuhan gitu ya? Karena kan nggak mungkin Tuhan melarang Israel untuk mengikuti tradisi orang-orang yang mempersembahkan anaknya, tapi ke Abraham sendiri dia suruh gitu. Jadi memang kayak out of character lah. Pertama out of character untuk Tuhan, kedua out of character juga untuk Abraham. Kenapa out of character dari Tuhan? Karena kita nggak pernah dapat occurrence atau pengulangan di Alkitab yang mengatakan Tuhan itu suka kepada korban bakaran manusia. Itu nggak pernah. Sedangkan semua budaya di Timur Tengah kuno itu selalu membuat pengorbanan manusia sebagai pengorbanan terbesar. Contohnya kayak waktu di Moab ada seorang raja, kerajaannya dikepung oleh beberapa raja Israel, dikepung oleh raja Israel dan raja Yehuda. Dia korbankan anaknya laki-laki untuk selamat.
Jadi itu bukan satu hal yang asing, tapi bagi Tuhan untuk meminta itu kayak out of character banget. Benar gak sih? Dan kenapa jadi out of character Tuhan itu karena dia nggak mungkin buat kayak gini. Out of character dari Abraham karena Abraham itu bukan tipe orang yang manut-manut aja. Bener. Dan salah satu artikel yang aku baca dikatakan ini salah satu pelajaran yang sulit untuk dicerna dan direlevansikan dengan zaman sekarang. Karena yang pertama nggak ada tuh persembahan anak-anak seperti ini, gitu kan ya. Jadi sambil kita diskusi, teman-teman kita diajak untuk melihat gitu ya. Makanya tadi kita awali dengan prioritas, karena itu kan pasti relevan kepada kita. Dan yang kedua adalah apa sih yang biasanya Tuhan minta yang kita susah gitu ya untuk lepaskan atau berikan atau ambil gitu kan ya. Jadi apalagi pendeta arahan sebelum kita move ke segmen berikutnya. Jadi kalau Pak Pendeta lihat saya di sini, kalau kita perhatikan sejenak ya ayat 2 itu, ada 3 kata kerja yang Tuhan gunakan. Ambillah, pergilah, persembahkanlah dia. Oke, itu 3 kata. Kemudian responsnya Abraham juga disimpulkan dalam 3 kata kerja. Bangunlah Abraham, memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya. Jadi dan kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, pengulangan 3 kata kerja, pola pengulangan 3 kata kerja itu kita temukan juga dalam ayat-ayat lain. Artinya apa? Abraham memang nggak ragu, dia nggak ragu sama sekali. Dan kayak tadi bilang, memang ini out of character. Contohnya waktu Abraham, Tuhan berkata kepada Abraham, aku adalah perisaimu dan aku akan memberikan masa depan kepadamu. Abraham melawan. Dia bilang, Tuhan saya nggak punya anak. Waktu Tuhan bilang aku akan menghancurkan Sodom dan Gomora, apa yang dibuat Abraham? Dia bantu Lot. Dia berani loh untuk tawar menawar dengan Tuhan. Lu berani gak buat kayak gitu? Iya ya. Berani gak lu tawar menawar sama Tuhan? Karena Abraham kenal, ya kan, bahwa Tuhan kan kasih sama orang-orang di sini gitu. Tapi begitu dia masuk, tapi begitu Tuhan minta untuk Ishak, dia nggak ada. Dia nggak ada melawan. Itu observasi yang menarik ya. Nanti kita akan lihat lagi kenapa kali ini dia nggak melawan gitu ya. Tetaplah bersama kami teman-teman di Facebook. Thank you teman-teman udah masih bersama dengan kami di Facebook What's on your mind. Mungkin teman-teman sekarang mulai berpikir, kalau aku berpikir ya Pastor, ternyata Abraham gak beda-beda jauh sama aku waktu Tuhan kasih perintah. Dia emang task oriented gitu kan. Tuhan suruh go and sacrifice, dia bangun, dia pergi ke keledainya dan juga pergi gitu kan. Dia gak menanyakan big konsep, ini Tuhan arahnya kemana nih. Kan kadang kita orang muda suka mikir yang jelas-jelas dulu kan, lu mau apa nih, kok suruh-suruh gua ini sih gitu. Tapi Abraham dia langsung task oriented aja tuh. Ya memang sih, ini kayaknya untuk kali ini dia lebih task oriented daripada biasanya. Karena dia tahu, di kali ini dia bisa ngerti apa keinginan Tuhan. Kali ini dia benar-benar bisa mengerti apa keinginannya Tuhan. Apa itu Pak? Nah, dan keinginan Tuhan itu terkait dengan Ishak sebenarnya. Nah, mungkin kita berpikir, kenapa Abraham nggak ragu-ragu? Iya. Ya karena kali ini Tuhan mempertanyakan komitmen Abraham kepada dirinya. Coba kita bandingkan, coba buka Alkitabnya di dalam Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1. Oke, aku baca ya. Oke, tapi sebelum kamu baca Kejadian 12 ayat 1, Pak Pendeta baca Kejadian 22 ayat 2 ya. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Jadi itu agak detail ya. Berarti kan enggak? Pertama ambillah anakmu yang tunggal itu, kedua yang kau kasihi yang Ishak. Kenapa nggak langsung dibilang aja ambillah Ishak? Kenapa harus pakai panjang banget? Iya sih, karena pendeta tadi udah bilang 17 tahun setelah penantian 100 tahun gitu dia hidup kan ya. Emang hidupnya di matanya dia cuma Ishak aja kayaknya. Oke, coba bandingkan deh dengan Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikan nggak? Dia mengikuti pola yang sama. Pertama, pergilah dari negerimu, dari sanak keluar saudaramu, dari rumah bapamu. Kalau Ishak tadi, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yang Ishak. Dia family man dia. Jadi kalau kita lihat Kejadian 12 itu dan Kejadian 22 itu mirroring dia. Dia menunjukkan dua ujian terbesar yang Tuhan berikan kepada Abraham.
Dan ujian ini adalah mengenai prioritas. Prioritas kita selalu ingat ya ditentukan oleh identitas diri kita. Dan identitas diri itu sangat dipengaruhi oleh attachment seperti apa yang kita miliki dengan keluarga dan orang-orang dan juga hal-hal yang kita cintai. Betul. Ataupun tempat di mana kita tinggal. Tempat di mana kita gitu tinggal. Ya. Kadang kesempatan ya kayak akhir-akhir inilah kayak hari Sabat gitu. Ada ibu-ibu ngobrol gitu. Jadi dia udah nggak diunai lagi gitu katanya. Kenapa dia nggak diunai? Ya kangen sama mamanya katanya gitu. Terus ada ibu-ibu yang bilang sayang banget gitu dia nggak mau lanjutin sekolahnya gitu kan. Ada attachment gitu sama mamanya kan ya. Padahal untuk kuliah dia kalau nggak salah dibayarin orang atau apa gitu. Jadi bukan uangnya dia sendiri juga. Makanya orang kan aduh sayang gitu ya. Jadi aku pas dengar ilustrasi tadi aku jadi keinget sama anak ini ya. Ya jadi kadang-kadang ujian terbesar itu kita hadapi mengenai attachment. Betul. Terutama selama ini kali ini jadi ketika Tuhan mencobai Abraham itu karena Tuhan tahu bahwa selama 17 tahun dia menyaksikan kalau berkat itu ternyata sudah menjadi lebih penting daripada pemberi berkat. Berkat lebih penting dari lebih penting dari pemberi. Ya, jadi the blessings becomes more important than the giver. Padahal harusnya kebalik. Dan nggak tahu ya, Ivy, gue sering banget lihat hal ini di kalangan orang muda. Jadi mereka bilang sama Tuhan, tolong dong saya mau punya pasangan hidup. Oke. Ya Tuhan kasih. Tapi begitu menikah jadi dia nggak aktif lagi di gereja. Yang dulu ya suka ikut PA tiba-tiba nggak ikut PA lagi. Observasiku juga itu sih. Dia sering banget pokoknya begitu saja ada yang menikah dan kadang-kadang itu ya justru kadang-kadang dia justru ditarik ke gereja suaminya. Oke, atau justru dia ditarik ke gereja istrinya. Masih lebih bagus kalau dua-duanya jadi aktif di gereja yang baru. Tapi kadang-kadang justru mereka hilang. Terus kadang-kadang ada juga orang, Tuhan kami mau dong punya anak. Tuhan kasih, tapi ternyata intensitas pelayanan mereka itu berkurang karena mereka punya anak. Nggak tahu ya, apakah nanti kayaknya kan bukan lagi mencari kerja kan? I think the same challenge will be given to you. Betul. Ya, kalau nanti kamu punya kerja, bisa nggak tetap menjaga rutinitas pelayanan yang sama seperti sekarang? Iya, ini nasihat papaku dari dulu, pendeta. Dia bilang, Ivy, kamu boleh aktif di pelayanan, gitu kan ya. Tapi ingat sekolahmu ya, gitu. Karena apa gunanya orang pelayanannya bagus, tapi kalau dilihat nilainya atau sekolahnya males-malesan, itu akan menjatuhkan hal yang bagus itu, katanya gitu kan. Tapi kebalikannya, kalau kamu males pelayanan, tapi kamu sekolahnya pintar, nggak ada karakter yang bagus gitu ya, nggak rohani, sama aja orang nggak mandang kamu punya prestasi di luar juga, katanya gitu kan. Jadi balance dan prioritas itu kayaknya emang dari dulu papa juga nasehatkan gitu ya. Dan kita harus ingat juga ya bahwa terkadang yang membuat kita jatuh itu bukanlah hal-hal duniawi yang jahat itu, bukan. But sometimes it's the good thing that we have, kayak keluarga, terus anak, pekerjaan, kesempatan pasangan hidup. Jadi banyak banget. Waktu belum cari kerja, waktu masih cari kerja itu rajin banget ke gereja. Puasa, dari pagi sampai sore puasa segala macam. PA itu selalu on time, semangat. Tapi begitu dapat kerja, ya dia dapatnya hari Sabtu. Hajar aja. Susah soalnya cari kerja ya kan. Terus kali udah, ya gimana Pak Pendeta, selama ini saya sudah susah cari kerja. Yang penting perpuluhan masuk Pak Pendeta ya. Iya, sebenarnya perpuluhan masuk dan mungkin ini jawaban Tuhan bagi saya Pak Pendeta katanya. Gimana ya? Ya secara nggak langsung we misplace our priorities. Bisa aja kalau mau kayak gitu, tapi kalau dikasih ujian gitu kayak Abraham gitu kan, bagaimana kita mau responnya? Iya. Ya kan? Dan, ini kita belajar dari Abraham. Dan apa yang dihadapkan oleh Abraham itu bukan satu-satunya yang terjadi kepada tokoh Alkitab. Semua tokoh Alkitab itu dihadapkan pada pencobaan yang sama. It's a matter of attachment. Contohnya, kenapa Hawa jatuh ke dalam dosa? Terpikat dengan buah itu. Karena terpikat sama buah, tapi dikatakan bahwa di Kejadian 3 itu karena dia itu mau menjadi seperti Allah. Iya, betul. Nah, pertanyaannya adalah kalau begitu bagaimana dengan Adam? Kan kalau Hawa terpikat karena buah kan, kalau Adam gimana? Karena istrinya. Dalam kata lain gimana? Kalau karena istrinya? Dengan kata lain berarti dia menomorduakan Tuhan dari istrinya. Kalau kita membaca dalam tulisan Ellen White dikatakan, semua berkat ilahi yang diterima Adam di Taman Eden itu menjadi sia-sia
di hadapan rasa takutnya untuk kehilangan Hawa. dia yang menjadi pemberian terbesar. Oke. Kasih, ucapan syukur, kesetiaan kepada pencipta, semuanya menjadi kecil dibandingkan cintanya terhadap Hawa. Jadi dari esensi jadi yang dikatakan oleh Ellen White, Adam memakan buah pengetahuan bukan karena dia tergoda oleh buah itu, bukan. Tapi bagi dia lebih baik saya berada di neraka, tetapi bersama dengan Hawa daripada hidup di surga tetapi bersama dengan Tuhan. Itu topik-topik drama yang kita nonton Ya, biasanya sama ya. Iya. Mending aku menderita buatmu katanya Iya, gitu. dan ini kayak gimana? Itu sering banget terjadi kayak and sometimes we feel that we fight for the right things. Ya kan, ini yang gue pengen, jadi gue harus berjuang. Gue nggak peduli soal agama. Iya. Jadi baru-baru ini gue berkunjung ke satu gereja kan di Jawa Timur. Iya. Uniknya ada cerita-cerita kayak gini banyak banget yang gue dengar dari orang-orang muda. Dulunya aktif di PA, kemudian menikah, hilang. Kenapa? Attachment. Karena bagi mereka ya, kalau gue nggak menikah sama dia, gue bakal jadi perawan tua. Dan kalau gue jadi perawan tua, otomatis gue bukan siapa-siapa. Ya sama juga kayak ya kalau gue nggak terima kerja di Sahabat, gue bakal kehilangan segalanya. Gue bakal dianggap pengangguran nggak berguna. Beban keluarga sampah masyarakat. Ya lebih baik gue bekerja hari Sabat tapi gengsi gue dipelihara, dijaga, daripada gue tetap diajakin orang. Jadi memang ujian terbesar itu adalah ketika Tuhan mempertanyakan prioritas kita. Betul. Siapa sih lu tanpa pengetahuan lu? Siapa lu tanpa pekerjaan lu? Siapa kita tanpa pemberian Tuhan? Siapa kita tanpa pemberian Tuhan? Apakah dalam kehidupan kita itu yang terpenting adalah berkatnya atau pemberinya? Ini kayak masih kan kalau di Avengers itu kan waktu itu kayak gue lupa, Steve Rogers tanya ke Iron Man, without your suit, who are you? Kan itu hal yang sama juga berlaku kepada kita. Kayak gue tanpa pendeta, gue masih bisa nggak setia? Atau gue ke gereja itu karena itu adalah bagian dari rutinitas gue. Ya kadang-kadang gue tanya pertanyaan hal yang sama kayak gitu sih. Kalau gue nggak khotbah tiap Sabat, masih semangat nggak ke gereja? Kalau nggak ada tugas jadi malas ke gereja gitu ya. Jadi memang ini adalah ujian terberat yang kita hadapi. Kenapa? Karena pada waktu itulah prioritas kita itu akan dihadapkan. Jati diri kita itu akan dibuka dan kita akan mengetahui siapa sebenarnya diri kita. Itu makanya ada orang berkata seperti ini. Warren Wiersbe berkata, our faith is not really tested until God asks us to bear what seems unbearable, do what seems unreasonable, and expect what seems impossible. Iman kita belum benar-benar diuji sampai Allah menanyakan kepada kita ya. Meminta kita untuk menanggung apa yang tidak bisa ditanggung. Melakukan apa yang tidak masuk akal, bisa dimengerti, dan mengharapkan apa yang sepertinya tidak mungkin. Jadi dan itu masih terjadi. Karena selama ini bagi Abraham, Ishak itu segalanya. Tanpa Ishak hidupnya itu membosankan kayaknya. Nggak bermakna malah. Nggak bermakna. Dan Tuhan tanya, mau nggak kamu mempercayakan masa depanmu di tanganku? Betul. Jadi yang salah bukanlah hal yang dia prioritaskan, tapi urutan prioritasnya. Jadi ada waktu di abad kedua itu orang-orang Kristen kan mereka sering dipersekusi sama orang-orang Romawi kan. Tapi sebenarnya persekusi mereka itu bersifat lokal dan itu sporadik. Tapi memang sekali terjadi itu sangat intens. Satu orang datang kepada Tertullian, kalau saya nggak mempersembahkan dupa kepada kaisar, nyawa saya pasti hilang. Terus Tertullian nanya balik, emang nyawa lu harus lo jaga ya? Apa harga nyawa lu sih gitu ya? Oke. Jadi hal yang sama juga berlaku. Kalau kita masih menganggap kita itu nggak bisa survive tanpa keluarga kita. Kalau kita menganggap kalau anak saya gagal, saya juga gagal, itu artinya apa ya? Anak itu sudah menjadi prioritas terpenting. Segala-galanya, betul. Makanya ada pernyataan yang mengatakan
sebelum kita kehilangan sesuatu baru tahu nilainya, Pastor ya. Ternyata setelah kehilangan, aduh selama ini saya lupa sama Tuhan ternyata ya gitu. Pas pekerjaan nggak ada, baru ingat Tuhan. Baru ingat gitu, baru balik ingat. lagi. Betul. Ini pola yang sama contohnya dilihat kayak Ayub kan. Kan setan berkata kepada Ayub, ya dia bisa setia sama lu karena lu berkatin dia. Coba kalau hilang segalanya. Justru pada waktu dia kehilangan segalanya lah, Ayub menyadari seberapa besar imannya dia. Betul. Iya, jadi betul. Jadi di segmen ini makna yang kita dapatkan adalah bahwa seberapa kita menghargai sang pemberi berkat daripada berkat yang kita nikmati itu. Iya, gitu seberapa kan? besar? Seberapa besar? Iya, jadi kita dihadapkan untuk pertanyaan itu. Iya. Ya. Nah, siapa dari kira-kira dari pendengar yang mempunyai prioritas yang salah dalam kehidupan? Itu mungkin pertanyaannya. Tapi atau urutan yang salah. Atau urutan yang salah. Kadang-kadang kita salah prioritas sih. Dan kita Abraham nggak sadar selama 17 tahun. Iya. Bayangin 17 tahun dia nggak sadar. Iya. Dan dia butuh waktu yang lama untuk menenangkan hatinya. Betul. Supaya dia rela membawa anaknya ke Gunung Moria. Itu pun ketika Tuhan perintahkan dia langsung yes gitu ya, nggak mikir-mikir panjang. Ya, udah tahu dia kayaknya. Dia memang kayaknya dia udah tahu itu adalah ujian sih. Tapi perhatikan kalau kita mau ngebaca narasi dari ayat 22 itu, pasal 22 itu, mereka itu berjalan kok 3 hari. Iya. Dan nggak banyak yang mereka bicarakan. Jadi kayaknya itu lebih ke arah merenung aja diam. Karena Abraham tahu seberapa besar pengorbanan yang harus dia buat. Iya. Betul. Nah, nanti kita di segmen berikutnya kita mulai masuk kepada jadi apa yang bisa kita lakukan, pendeta ya. Ketika Tuhan menguji kita. Betul. Jadi teman-teman mungkin sekarang udah mereview, mengkaji ulang, ya juga ya selama ini yang gue tujuan gue apa sih gitu ya. Apakah prioritas saya sekarang kurang tepat, kurang bijak? Apa yang harus kita lakukan? Itu akan kita bahas di segmen berikutnya. Tetaplah di Facebook. Welcome back ke Facebook. Kita ada di segmen yang terakhir. Mungkin teman-teman udah mulai berpikir keras gitu ya. Bener banget tuh tadi yang Pastor John bilang tentang prioritas. Mungkin gue salah satu orang yang sekarang lagi ngejar karir banget. Jadi merupakan hal-hal lain yang kita tahu harus diusahakan juga gitu. Misalnya kerohanian kita. Atau ada yang mau berpikir mau menikah, jadi takut nanti gak aktif lagi gitu. Karena ini satu perenungan yang baik. Dan di segmen ini kita mau lihat practical tipsnya. Karena aku yakin orang-orang muda zaman sekarang itu kan orangnya praktis-praktis kan ya pendeta. Ya udah, jadi tell me what to do gitu kan ya. Nah, tell me what to do gimana? Ada guidelines nggak sih pendeta untuk menentukan prioritas yang baik dan benar itu seperti apa? Ada guideline nggak? Mungkin guideline aja simple. Kayak yang gue bilang kan semuanya itu dimulai dari diri lo. Kayak habit, kebiasaan itu dibentuk dari apa yang lo sukai. Betul. Apa yang lo cintai. Jadi gue nggak setuju sama René Descartes yang bilang you are what you think. Oke, sorry, ergo cogito. Aduh, gue lupa lagi istilahnya. I think therefore I exist juga. Well, no, oke. Kalau menurut gue pribadi kepribadian manusia itu nggak ditentukan dari kognitifnya mereka. Nggak, tapi kemampuan mereka untuk mencintai sesuatu. Karena apa yang kita pikirkan itu berakar dari apa yang kita cintai. Benar nggak? Setuju nggak? Iya. Ya kalau kita nggak suka ya pasti kita nggak ke arah sana. Pasti kita nggak pikirin. Iya, jadi gimana caranya membuat prioritas? Ya lu harus tentukan dulu apa yang lo cintai. Karena habit itu ngikutin apa yang lo cintain sebenarnya. Ya kenapa ada orang kalau yang pagi-pagi itu langsung main game terus atau juga pagi-pagi dia langsung renungan atau olahraga atau bersih-bersih rumah itu karena itu menunjukkan apa yang dia cintai. Ini terkenal banget zaman sekarang, what's your passion gitu-gitu selalu ditanya ya. Tapi passion itu muncul dari apa yang kita sukai sebenarnya. Dan kenapa kita terkadang gagal untuk membuat prioritas yang baik ya karena hati kita nggak di situ. Orang tua yang tentuin gitu ya. Atau pacar yang tentuin. Atau pokoknya harus ada gerejanya lah, kalau enggak gue nggak suci-suci banget gitu kayaknya kan ya. Jadi pengen self apa tuh namanya, justification lah ya, supaya gue nggak salah-salah banget gitu. Jadi dimasukin yang bener dikit, padahal kita nggak terlalu cinta ke sana. Jadi kenapa anak-anak muda sekarang
banyak yang jadi ateis, oke, banyak yang nggak peduli sama agama. Bukan karena mereka benar-benar nggak percaya itu Tuhan itu nggak ada, bukan, tapi karena mereka malas aja kok jalani tuntutan beragama. Ribet gitu ya. Kenapa mereka nggak mau jalanin ya? Because there is no love. Ada karena, sesuatu yang lebih menarik. Kita sering anggap ya bahwa opposite dari love itu adalah hate. Bukan ya? Tapi menurut gua enggak. Opposite dari love itu indifference, cuek. Mana yang lebih parah, cuek atau benci? Cuek. Kalau benci udah jelas ya, dia hitam dan putih. Ya, gitu. dia punya pandangan yang solid. Lu bisa lah. Kayak biarpun orang benci sesuatu, itu kenapa dia benci? Karena dia punya interest di situ. Iya. Bener gak? Iya. Tapi kalau orang yang cuek, itu susah banget. Susah banget. Iya. Susah banget. Kayak gue pribadi, oke? Iya. Gue nggak benci orang pakai makeup, tapi gue cuek. Cuek. Jadi gue nggak peduli. Dan mau gimana pun, mau gimana pun lo jelasin, mau secantik apapun kayak SPG makeup itu datang ke gue tetap nggak tertarik. Kenapa? Ya karena gue cuek. Iya, salah customer ini. Sebenarnya kan kayak contohnya, gue benci beberapa aliran doktrin, oke, kayak ya beberapa lah, ada beberapa aliran doktrin offshot yang gue agak benci. Iya. Nah, tapi kebencian gue itu muncul dari ketertarikan. Jadi gimana caranya untuk membuat prioritas yang tepat? You need to change what you love. Kamu harus bisa berubah apa yang kamu cintai. Betul. Dan menghubungkan dengan Abraham, aku rasa karena dia cinta sama Tuhan, dia suka sama Tuhan. Ketika Tuhan say Abraham, ya Tuhan, langsung cepet kan ya, disuruh go, I will go gitu ya. Gak ada questions, gak cuek gitu ternyata Abraham sama Tuhan. Walaupun dia tahu nih ujiannya berat ya kan. Ya, walaupun dia tahu, tapi karena dia mencintai Tuhan, dia rela mengorbankan semuanya untuk Tuhan. Dan dari situlah urutan prioritasnya Diperbaiki. Jadi bagi Abraham, oke, siapa dirinya? Apa tujuan hidupnya? Itu tidak ditentukan dari apa yang dia punya, tapi dari siapa yang menciptakan dia. Dan dia tahu nothing will ever change that. Betul. Begitu. Dan aku rasa karena Tuhan manggil Abraham untuk yang kesekian kali gitu ya, jadi dia ingat panggilan Tuhan yang dulu-dulu ya Pak. Iya, jadi itu kayak tiba-tiba kayaknya gue pernah dipanggil kayak gini. Iya. Jadi ingat pengalamannya, Tuhan suruh dia keluar dari tanah Ur Kasdim, Tuhan pelihara sampai sekarang. Jadi ketika dipanggil lagi, walaupun berat gitu ya, dia udah dapet konsep besarnya gitu. Oh ini ada something good nih yang mau Tuhan kasih. Dan uniknya adalah kalau lo mau lihat ke belakang lagi dalam Kejadian 12, Abraham sebenarnya di situ ragu-ragu. Jadi banyak beberapa scholars berkata bahwa Kejadian 12 itu sebenarnya adalah second commission. Panggilan pertama itu diberikan kepada Terah, tapi Terah memilih untuk berhenti di Haran. Nah, ketika Tuhan berkata keluar dari rumah bapamu, itu karena Abraham ya terlalu nyaman tinggal sama orang tuanya. Jadi satu langkah yang harus dia lakukan adalah keluar. Jangan ragu-ragu lagi. Itulah sebabnya ketika dia berpuluh-puluh tahun kemudian Tuhan memberikan panggilan yang sama, dia udah tahu. Ini kayaknya benar-benar ujian ya dari Tuhan. Dia nggak mikir lagi, kayaknya ini dari setan deh. Nggak mikir mau nolak, nggak mikir mau melawan juga gitu ya. Jadi dia tahu bahwa selama ini prioritas dia salah. Oke. Jadi dia harus belajar untuk memperbaiki prioritasnya. Ya, let's be honest ya, kadang-kadang kita punya prioritas yang salah juga. Betul. Oke. Jadi bagaimana caranya supaya kita memperbaikinya ya? Change what you love. Oke, dan gimana coba kita bisa tahu kalau prioritas kita salah? The time you spend, waktu yang kita gunakan. Itu paling gampang, time management tuh. Iya. Because your time management tells everything. Betul. Aku baru-baru ini, nggak baru-baru juga sih, beberapa bulan lalu ngajar kelas Pathfinder yang judulnya penata layanan, stewardship, ya kan? Itu di salah satu tugasnya ada bisa pilih beberapa tugas, dan salah satunya adalah menschedulkan waktumu di hari-hari yang lalu gitu. Jadi bukan nanti hari Senin gue mau ini. Biasanya itu kan terlalu ideal ya Pastor ya kalau merencanakan yang masa depan. Tapi kalau kita disuruh menschedulekan apa yang kamu lakukan di 3 hari sebelumnya, itu sebenarnya tujuannya untuk mengevaluasi bagaimana kita menghabiskan waktu gitu kan ya. Jadi mungkin tips yang pertama tadi pendeta bilang change what you love gitu kan ya, untuk mengganti urutan prioritas kita. Caranya mungkin praktikalnya adalah melihat ke belakang gitu, seperti Abraham kan ya, pengalaman dia dengan Tuhan. Akhirnya dari situ dia tahu
oh iya dari dulu Tuhan maunya gue ini sama ini gitu ya. Ada lagi nggak tips praktis lainnya? Jadi tadi kan change what you love. Iya. Kemudian inspect your time. Tadi sesuai dengan yang lo bilang. Iya. Terus yang terakhir adalah have the courage to let go. Kayak punya keberanian untuk melepaskan. Betul. Ini yang paling susah sih. Kayak punya nggak keberanian untuk melepaskan? Melepaskan orang atau melepaskan seseorang, punya sesuatu ya. Kadang-kadang gue juga sering kok kayak ketemu anak-anak muda Kristen yang kayak luar biasa komitmennya di gereja, tapi mereka itu punya hubungan yang toksik. Jadi alasan kenapa mereka tetap dalam hubungan yang toksik ya karena lebih baik gue punya pacar yang toksik daripada single. Oke, kayak kasian banget gak sih? Iya. Tapi berarti mereka emang menjustify, mereka mengidentifikasi diri I'm good kalau I have someone gitu ya. Kalau jadi ada masalah attachment. Jadi harus berani untuk melepaskan. Contohnya kayak kalau kita mau jujur ya, Tuhan Maha tahu nggak sih? Tahu dong. Iya. Ya, dia Maha tahu kan, dia tahu kok apa yang akan dibuat Abraham ketika Abraham tiba di Gunung Moria. Tapi kenapa Tuhan tetap perlu menguji Abraham? Supaya ada bukti, ya kan? Bukti untuk siapa? Bukti untuk buat Abraham. Oh, ya ini untuk melihat ke depannya sih pendeta ya, gitu kan. Bukti bahwa God will provide. Ini kan karena kita pembaca ya kan. Jadi lebih gampang kita melihatnya daripada kalau kita mengalaminya, kita nggak tahu ke depannya gimana. Betul. Ya bukti mungkin kepada segenap alam semesta, terutama kepada setan ya. Dan juga pengikutnya. Tapi selain itu, mungkin Tuhan memberikan tes itu bukan saja supaya Tuhan tahu, bukan. Tapi supaya Abraham tahu prioritasnya. So the test is not done only for the sake of God, bukan? Tapi supaya Abraham tahu seberapa besar kasihnya kepada Tuhan. Kondisi hidupnya. Dan itulah kenapa kita perlu yang namanya ujian. Kayak orang-orang suka nggak sih kalau ada ujian? Kayak enggak deh. Nggak tahu kalau di waktu kuliah lo gimana, suka ujian nggak ya? Kalau dikasih tahu sih nggak apa-apa, tapi kalau tiba-tiba males banget. Tapi Tuhan kan kasih ujian nggak kasih tahu. Kalau gue pribadi, biarpun itu tiba-tiba, gue tetap senang-senang aja. Karena paling nggak, gue bisa tahu seberapa besar kemampuan gue. Because that's what test all about. Jadi tes itu bukan supaya guru tahu level kita, bukan, tapi supaya kita, gitu, supaya kita sendiri tahu seberapa besar kemampuan kita. Betul. Jadi hal yang sama juga berlaku kepada Abraham. Tuhan sengaja buat tes itu supaya Abraham tahu siapa yang dia cintai. Pastor Joni sama banget sama aku, baru lihat videonya Najwa Shihab sama Maudy Ayunda. Oh, gue belum lihat sih. Belum ya? Mereka waktu ngomong katanya sama Nikita udah. Oh, yang itu aku belum. Mereka berdua ngobrol, katanya mereka berdua tuh dulu suka banget belajar. Saking sukanya teman-teman mereka tuh benci gitu sama mereka. Lu tuh kok orangnya kayak gitu sih, maksudnya pas denger pastor tadi. Ini kayak mirip-mirip sama Najwa Shihab sama Maudy Ayunda nih, suka belajar, suka dikuisin gitu ya. Tapi emang ada poin pentingnya di situ ya, untuk mengetahui bedanya kok mereka kalau step quiz kayaknya mereka Excel, gua enggak. Gua enggak selama aja. Cuma pengen tahu doang ya, enggak pengen Excel banget. Oke, berarti tadi poin yang ketiga adalah tentang ujian Tuhan adalah untuk mengungkapkan karakter kita, kepribadian kita. Oke. So, mungkin gue ada karakter satu lagi poin sih. Tapi ini lebih ke arah kayak tadi kan gimana cara membuat prioritas kan. Tapi gue mau buat juga, kenapa kadang-kadang kita perlu ujian? Mungkin karena melalui ujian itu kita bisa melihat karakter Tuhan yang berbeda. Contohnya, bukan cuma karakter kita, tapi kita menemukan satu pandangan mengenai Tuhan yang unik lah. Contohnya, lo pernah nggak sih ketemu di gereja lo? Ketika ada pembangunan atau juga proyek-proyek yang dananya itu gede, selalu aja ada orang yang bilang kita pasti bisa. Ada nggak di gereja lo? Ada pasti. Ada kan? Dan itu harusnya gembala jemaat. Udah harus positif, dan juga anggota majelis. Iya, jadi gue juga sering ketemu orang-orang waktu kami di Jisda kan. Emang ada 1-2 orang itu yang punya imannya tuh gede banget. Nah, kenapa mereka punya iman kayak gitu? Gimana caranya? Ada pengalaman biasanya. Ya, karena mereka punya pengalaman. So they know what to expect. Dan hal yang sama juga berlaku kepada kita. Setiap kali kita menghadapi ujian, kita melihat sosok Tuhan yang berbeda. Nah, contohnya, coba buka ayat 2. Kita kembali ke ayat 2. Sebenarnya kita cuma ayat 1 sampai 3 sih. Dikatakan di firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu.
Nah, ada satu kayak salah, bisa gue bilang penerjemahnya kurang tepat sih di sini, karena dalam bahasa Ibraninya dikatakan di sini Wayomer kana et binka et yehideka. Nah, perhatikan kata-kata Wayomer and he said, Tuhan berkata, kana, ka dari kata take, na itu na itu adalah preposition, bisa diartikan sebagai now atau please. Oke, jadi bahasa Ibrani itu dikit katanya, dia cuma 6.000 atau 9.000 kata. Jadi satu kata itu mempunyai makna yang berbeda. Nah, tapi perhatikan kata-kata ini, kata-kata na seringkali terjemahkan sebagai please now. And now. Tapi sebenarnya itu gimana kalau please? Jadi terjemahan yang tepatnya itu adalah tolonglah ambil anakmu yang tunggal itu. Itu agak unik gak kalau lo masukin kata tolong? Iya, jadi kayak Tuhan memohon bukan memerintahkan, jadinya kan beda ya? Iya, beda-beda banget. Jadi kalau satu orang scholars dia berkata seperti ini, penggunaan kata na atau tolong itu jarang banget di dalam perintah ilahi. Iya. Dan ini membuat permohonan Tuhan kepada Abraham itu lebih dramatis. Karena di sini seakan-akan kita ditunjukkan bahwa Tuhan mengerti seberapa besar harga yang harus Abraham bayar. Iya. Jadi kelihatan intensi hati Tuhan gitu ya. Iya. Jadi bagi Tuhan itu bukanlah sosok yang ketika kita diuji, dia tuh bakal ketawa-ketawa, ketawa sinis gitu ya. Gitu, ya kadang-kadang sebagai guru gue iseng sih, kadang-kadang gue sengaja buat pertanyaan menjebak supaya kepuasan pribadi. Tapi Tuhan itu bukan tipe sosok guru yang seperti itu. Justru ketika kita mengalami ujian, Tuhan tahu rasanya. Nah, pertanyaan adalah bagaimana Tuhan tahu costliness-nya? Harganya. Emang dia pernah punya anak? Enggak. Ya, tapi 4.000 tahun kemudian adalah bagian dia untuk berdiri di tempat Abraham. Betul. That's why he understood what it means to lose a son. Please take your son, gitu ya. Tolonglah ambil anakmu. Oke. Ini jadi sebenarnya menguatkan kita anak-anak muda gitu ya, ketika mungkin sekarang kehidupan jadi kelihatannya agak hancur atau mungkin kita dihadapkan, gitu kita lagi disuruh pilih antara pekerjaan atau Tuhan, antara pasangan hidup atau Tuhan. Mungkin kita udah bisa lihat nih bahwa cowok atau cewek ini kayaknya nggak jelas di masa depannya untuk ke depan. Tetap diusahakan. Gitu. Kita tetap usahakan, tapi gimana kalau sebenarnya sometimes we need to make the hard choice. Harus let go. Sometimes we just need to let go. Kenapa? Karena tidak ada dosa yang paling berbahaya daripada dosa attachment. Karena jadi menomorduakan Tuhan gitu ya. Jadi apapun itu, mungkin di akhir dari segmen ini kita masuk ke kesimpulan dan juga penguatan pribadi aja Pendeta. Kita nggak tahu persis gitu ya apa yang harus diprioritaskan sama teman-teman, apa yang lagi dipertimbangkan, dan harga dari pengorbanannya kalau harus melepaskan sesuatu atau mengambil yang lain gitu ya. Tapi yang Pendeta mau tekankan kepada mereka gitu, dengan pengalaman mereka dengan Tuhan, itu apa yang bisa menguatkan? Pelajaran praktis ya. Kayak kita harus tetap belajar, harus mengevaluasi lagi prioritas kita. Itu yang pertama. Ya gimana caranya? Seperti tadi kita bicarakan. Oke, kita harus ganti siapa yang kita cintai. Kemudian apa lagi tadi ya? Ganti yang kita cintai. Kemudian terus, learn about yourself ya. Oke, penggunaan waktu kita. Oke, kepada siapa waktu kita paling banyak digunakan. Kemudian kita juga harus belajar untuk melihat Tuhan dari sudut pandang berbeda. Oke, jadi mungkin itu sih caranya di mana kita itu bisa bertumbuh menjadi orang lebih dewasa lagi. Dan jangan coba lari dari ujian, karena memang ujian itu diperlukan untuk bagi kita untuk dalam kehidupan. Daripada kita lari dalam ujian, mungkin saatnya kita lari menghadapi ujian bersama dengan Allah. Amin. Itu yang aku belajar dari Abraham. Dia say yes ketika Tuhan panggil gitu, walaupun karena dia udah dekat dengan Tuhan, dia tahu ini bakal susah gitu ya. Tapi dia melihat pengalamannya bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah setia kepada saya selama ini gitu ya, kenapa saya harus takut melepaskan yang satu ini? Dan tadi yang Pendeta bilang di awal juga penting, kita harus lebih menghargai sang pemberi berkat itu daripada berkat yang kita nikmati sekarang.
Untuk terakhir, boleh pendeta doakan teman-teman semua gitu yang lagi mungkin jadi bimbang sekarang atau mungkin lebih dikuatkan gitu ya untuk lebih berkomitmen dalam kehidupan mereka. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, begitu banyak anak-anak muda yang bergumul dengan prioritas mereka. Sama seperti Abraham, mereka dihadapkan pada satu situasi di mana Engkau meminta mereka untuk mengorbankan sesuatu yang begitu mereka kasihi, Bapa. Untuk saat-saat seperti itu, bantulah mereka untuk melepaskan semuanya, Tuhan, dan percaya sepenuhnya bahwa Engkaulah yang mengendalikan kehidupan mereka. Ingatkanlah kepada mereka bahwa nilai kehidupan mereka tidak ditentukan dari apa yang mereka miliki, pekerjaan yang mereka jalani, maupun hubungan-hubungan yang mereka jaga dengan orang-orang yang mereka kasihi. Nilai kehidupan mereka hanya ditentukan oleh kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pastor John untuk sharingnya mengenai Abraham kali ini. Dan aku yakin Abraham sudah kita masukkan ke Facebook kita sejak berapa tahun yang lalu kali gitu ya. Tapi seperti ada pepatah yang mengatakan kita bisa mengenal seseorang dari life choices, dari keputusan-keputusan hidupnya. Kita tahu dia itu siapa gitu kan ya, karakternya, intensi hatinya. Semoga di Facebook kita akan lebih mengenal Abraham dan orang lain akan lebih mengenal kita dari keputusan-keputusan hidup yang kita buat. Mungkin keputusan-keputusan yang mudah itu akan nyaman bagi kita, tapi sebenarnya orang jadi mengenal kita sebagai orang yang cari gampangnya aja gitu ya. Tapi Abraham tidak memilih jalan yang gampang, tapi karena itulah dia dihormati oleh Tuhan, dia diagungkan oleh kita orang Kristen gitu ya, karena iman dan juga keputusan-keputusan dalam hidupnya. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Kita log out dulu sekarang. Bye-bye.